Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Kita masuk ke pertemuan yang ketiga untuk praktikum mata kuliah dasar pemrograman. Pada praktikum yang ketiga ini, materi yang akan kita bahas yang pertama nanti adalah beberapa input ya, input. Dan input di dalam bahasa C itu ada beberapa macam ya. Jadi by default ya, kalau Anda menggunakan code block itu akan menggunakan pustaka IOStream ya. Untuk pustaka IOStream dia menggunakan cin dan cout ya, cin dan cout. Untuk outputnya cout, tapi untuk inputnya cin ya. Cin menggunakan tanda seperti ini ya, tanda lebih besar 2 kali. Nah ini contoh, ini integer ya, a_integer ini adalah variabel. Jadi variabel ini akan dimasukkan ke dalam IOStream ya. Sedangkan kalau kita menggunakan pustaka stdio.h, ini Anda perlu menggunakan format ya. Ini menggunakan scanf. Scanf itu F-nya format. Itu ada %d, ada %f, ada %c. Nah, ini kalau scanf pakai %d itu artinya untuk bilangan bulat ya, bilangan bulat, dan scanf itu untuk bilangan real, untuk float. Nah, mungkin di sini kita bisa lihat ya. Nah, ini jadi by default saat Anda membuat program ya dengan code block itu akan muncul cout seperti ini, hello world. Kita misalnya mau bikin ya int a_int, lalu kita bikin cin seperti ini, cin ya a_int. Nah, lalu kita coba untuk cout ya, cout seperti ini ya, cout isi variabel a_int sama dengan titik 2 ya. Ini kita tambahkan a_int. Jadi untuk cout ya, untuk coutnya nanti kalau mau ini ada string, ini kita update dengan tanda petik 2, lalu kita sambung lagi dengan tanda ini untuk menyambungkan variabel. Saya kasih spasi, saya jalankan. Nah ini ya, dia langsung minta inputan. Di sini tidak muncul apa-apa, hanya muncul ini ya, kursor seperti ini 5 misalnya, isi integer isi variabel a integer adalah 5. Nah itu kurang lebih seperti itu. Jadi untuk IOStream menggunakan cin, kelebihannya dia langsung otomatis ya. Jadi kalau a integer, kalau dia tipe datanya integer ya, dia langsung terdeteksi integer ya. Kalau stdio.h walaupun dia integer, dia harus tetap menggunakan %d ya. Pak, kalau diganti %f bisa Pak? Ya bisa jadi ya, bisa jadi, tapi ya mengapa Anda menggunakan %f ya kan tidak cocok, harus dicocokkan lagi. Nah ini memang ini lebih banyak digunakan dalam bahasa C, sedangkan ini lebih banyak digunakan pada C++, karena ini tidak ada pada bahasa C, ini ada pada bahasa C ya.
Ini hanya ada pada bahasa C dan ini juga ada pada bahasa C++. Oke, next lagi yang ini cout. Tadi cout sudah saya jelaskan juga ya sedikit. Jadi cout itu ketika kita mau mencetak satu macam ya, mencetak variabel, ya sudah, kita tinggal kasih tanda lebih kecil seperti ini 2 kali lalu variabel. Lalu untuk menghubungkan string dan variabel kurang lebih seperti ini. Ya. Sedangkan kalau kita menggunakan printf, nah printf itu print format ya. Dia tidak perlu sambung menyambung. Jadi semua tulisan itu diapit dalam tanda petik seperti ini. Ya, dalam tanda petik tinggal kita kasih %f, %d, %c di dalamnya. Baru kalau di sini nanti ada beberapa variabel, ya ada 2 variabel. Di sini ada %d, %f, int, float, ya ini berarti ada 2 variabel. Tinggal persennya dibanyakin. Nah, jumlah persen yang ada di sini dan jumlah variabel ini harus sama. Kalau tidak dia akan error. Ya, kalau tidak dia akan error. Nah, Mak, ini kok %2f? %2f itu artinya apa? Nah, ada %f, ada %2f. Dia kalau %2f itu kayak membuat rata, penulisan rata kiri, rata kanan seperti itu ya. Kalau %f itu kan, nah ini %f itu kan seperti ini. Coba saya tampilkan. Iya. Jadi ini misalnya saya punya angka 1, terus ada angka 1, 0, 10 ya. Terus ada angka 100 seperti ini. Nah, ini kan rata kiri. Ya, rata kiri. Tapi kalau %2f itu rata kanan 2 digit. Jadi ini kalau kita nulis angka 1 seperti ini, kita nulis 10 seperti ini. Ini %2f. Ya, kalau %2f isinya 100 ya seperti ini nanti. Nah, itu. Ini kalau %2f ya, kurang lebih seperti itu. Jadi dia rata ke kanan 2 digit. Seperti itu. Oke. Nanti bisa dicoba sendiri. Lalu untuk format input output pada pustaka stdio.h ini mungkin perlu dijelaskan juga ya. Integer itu %d, char itu %c, float itu %f, terus apa itu namanya float ya, itu %f ya, double, lf, short integer hd dan seterusnya ya. Ini format Spicer, tapi mungkin Anda tidak banyak menggunakan stdio.h ya. Anda mungkin akan lebih banyak menggunakan cin dan cout karena lebih mudah menggunakan cin dan cout. Oke, next saya lanjutkan juga operator aritmatika. Jadi apa sih operator aritmatika? Ini digunakan untuk melakukan operasi matematis terhadap satu nilai. Ya, jadi sudah dibahas, sudah disinggung juga bahwa apa yang bisa dilakukan oleh operator aritmatika ini hanya pada variabel yang berisi angka, entah itu float, entah itu integer, ya bilangan bulat atau real. Jadi operator ini paling banyak atau sering diimplementasikan dalam seluruh program. Jadi biasanya ada perhitungan, kalkulasi. Namanya aja komputer itu kan melakukan komputasi, itu biasanya ada perhitungan. Nah, di sini ada beberapa urutan prioritas operator, yaitu yang pertama kali, bagi. Ini artinya modulu atau sisa hasil bagi ya, modulus ya. Modulu atau modulus. Terus di sini ada plus, ada minus. Ya, jadi ada plus, minus, ya ada bintang perkalian,
ada kali, ada bagi. Ini operator aritmatika. Walaupun mungkin nanti ada simbol lain, misalnya pengurangan, ya. Ini kalau berada di depan angka itu akan menjadi simbol minus, ya. Misalnya seperti ini. Ya, nah, ini minus 7, ya. Terus artinya kalau seperti ini, ya. Artinya kalau seperti ini minus 7 itu prioritasnya akan lebih tinggi. Ya, simbol minus ini akan lebih tinggi lagi dibandingkan prioritas yang ini. Ya, karena ini untuk perhitungan. Lalu yang berikutnya untuk contoh, ya, merupakan ekspresi sederhana dari operator aritmatika di sini, ya. Contohnya, dalam satu ekspresi dapat mengandung lebih dari satu operator, ya. Untuk urutan eksekusi perhitungan operator dapat dilihat pada slide sebelumnya tadi, ya. Nah, ini misalnya, ini contoh yang hanya satu operator. Kita punya INT hasil sama dengan 10 plus 3. Ini semuanya konstanta, ya. Kalau ini variabel, ya. Ini operan, ya, operan tapi kan dia variabel. Ini juga operan, ya. 10 itu operan, tapi operan yang berbentuk konstanta. Konstanta itu nilai yang fix, ya. 10 itu kan tidak bisa diedit. Ya, tidak bisa diedit kecuali kita ngedit source code. Nah, ini operan 1 minus operan 2. Nah, ini masih bisa diedit karena ini variabel. Kita bisa menggunakan cin di sini. Nah, tapi kalau 10 tidak bisa digunakan. Tidak bisa diedit. Ini misalnya integer operan 1 30, 50. Di sini ada 2 operator, ya. Operator minus dan operator tambah. Jadi bisa lebih dari 2 operator. Lalu yang berikutnya di sini ada, kita juga bisa menggunakan dalam kurung, ya. Jadi kalau dalam kurung biasanya kan operator pembagian itu kan lebih kuat dibandingkan, prioritasnya lebih tinggi dibandingkan tambah. Nah, untuk membuat prioritasnya tambah lebih tinggi, ya kita bikin kurung, ya, baru dibagi, ya. Lalu yang berikutnya, misalkan operator tambah dihitung dahulu daripada bagi dan dengan memberikan tanda kurung. Ini, ya, ini untuk yang contoh aritmatika. Apabila tidak ada tanda kurung, maka prioritas sesuai yang default tadi. Nah, ini seperti ini. Ini hasilnya berbeda. Dia akan mengalihkan dulu 30 kali 7 ditambah 60. Ya. Nah, ini satu ekspresi punya banyak operasi. Ya, punya banyak operator. Ya, ini ditambahkan dulu baru dibagi, nanti ada perkaliannya. Nah, ini akan membingungkan, ya, nanti yang dikerjakan yang mana, ya. Kalau kalian bingung, mending kurungnya dibanyai, mana dulu yang dilakukan, ya, mana dulu yang dilakukan dari sini. Nah, ini biar tidak membingungkan, kurungnya bisa lebih dari 1, ya. Kalau ini kan cuma kurungnya 1, misalnya kalian mau tambah ini, kurungnya dilakukan ini dulu. Nah, ini dikurung dulu, ya, baru ini dikurung lagi seperti ini, boleh, ya. Nah, ini angka ditambah ini, baru ini dikurung. Nah, ini kasih kurung lagi di sini misalnya. Ya, ini contoh aja. Nah, ini untuk memastikan prioritas operator itu dilakukan dengan keinginan Anda, sesuai dengan keinginan Anda. Nah, ini gunakan tanda kurung akan lebih baik. Lalu operator perbandingan, ya. Jadi ini untuk membandingkan, biasanya nanti akan di dalam analisis kondisi yang akan kita bahas nanti, ya. Di dalam kondisi if biasanya mungkin di SMP atau mungkin di SMA kalian juga pernah diajarkan analisa logika, ya, yang mengenai jika hujan maka apa. Nah, ini
operator perbandingan atau relasional itu digunakan untuk membandingkan dua nilai operan. Nah, umumnya hasilnya akan berupa boolean. Boolean itu tipe data yang isinya 0 atau 1, true atau false. Ya. Ini misalnya apakah lebih besar, simbolnya ini. Ya. Lalu apakah lebih kecil? Ya, lebih kecil. 10 lebih kecil sama dengan, lebih kecil dari 7, 3 lebih besar dari 10, hasilnya apa? Ini kan bisa ditulis hasilnya 3 lebih besar berarti false ya, 10 lebih kecil false juga, 9 lebih besar sama dengan 3 false lagi ya kan, karena tidak lebih besar. 10 lebih kecil sama dengan 3 tidak ya. Nah ini juga perlu diperhatikan ini. Kalau misalnya 3 lebih besar sama dengan 3, ini hasilnya false. Tapi kalau 3 lebih besar sama dengan 3, ini hasilnya true. Ya, karena 3 itu masih sama dengan 3. Ya, jadi nanti diperhatikan ya, ada lebih besar saja, ada lebih besar sama dengan. Lalu ini adalah artinya apakah sama. Ini jadi apakah sama dengan ya. Jadi beda ya. Ini akan operator ini berbeda ya, ini berbeda dengan sama dengan. Kalau sama dengan ini artinya assignment. Ya. Ini artinya assignment, sedangkan ini artinya sama dengan. Ya, sama dengan, sama atau sama dengan. Sedangkan ini apakah tidak sama? 10 tidak sama dengan 3 true. Ya. 10 sama dengan 4 false. Nah, itu operator perbandingan. Lalu ada juga operator relasional. Ya, contoh di bawah ini merupakan ekspresi sederhana dari operator relasional. Nah, di sini merelasikan ya. Relasi atau perbandingan tadi ya. Ini ada 25 hasil relasi ini boolean ya, true atau false. Hasil relasi angka 1 sama dengan angka 2 ya. Hasilnya ini kalau bool hasilnya false ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ya. Lalu ini bool hasil relasi ini ya, minus 100 lebih besar dari 3, lebih kecil dari 4. Nah ini ya, ini yang dikerjakan yang mana dulu? Yang dikerjakan yang sini dulu ya, yang dikerjakan yang sini dulu. Nah ini pada contoh penggunaan 3 operator, urutan prioritas akan dieksekusi dari kiri ke kanan sehingga akan menghasilkan nilai true. Ya, mungkin ini false ya, false lebih kecil dari 4. Ya, ini maksudnya ini akan jadi 1 false itu 0 atau 1 ya, boolean lebih kecil dari 4 ya, dia akan menghasilkan nilai true. Lalu yang berikutnya ini adalah operator logika. Operator logika itu berfungsi untuk melakukan operasi yang berkaitan dengan tipe data boolean, baik operatornya maupun operannya. Hasil operasinya merupakan nilai boolean. Ini sudah dibahas juga ya, ada simbol ini ya, dan ya, atau ampersand ini n ya. Kalau hasil true and false ya, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Kalau bingung hasil operator and dan or, kalian bisa ganti true itu madu, ini racun misalnya seperti itu ya. Lalu menggunakan ini operator ini artinya not ya. Sedangkan ini exclusive or. Exclusive or ini nilainya berbeda dengan and dan or ya. Kalau exclusive or ini dia akan bernilai seperti ini ya. Ini exclusive or
1 0, ini hasilnya 1. Jadi kalau beda dia hasilnya 1. Ini 0, ini 1, hasilnya juga 1. Tapi kalau ini 1, ini 1, hasilnya 0. Ini 0, 0, hasilnya juga 0. Ini eksklusif OR. Ya, terus yang berikutnya di sini untuk operator logika contohnya ya. Ini untuk operator boolean ada operan 1 true, operan 2 false. Ini hasil logikanya tinggal di AND kan, true and false ya pasti hasilnya false ya. Di contoh sederhana dari operator logika dengan operator AND dapat diisi dengan satu operator juga. Ya, lalu kalau seperti ini kita bisa gunakan kurung juga ya kalau mau dilakukan. Ya, false and true hasilnya false, di XOR kan ya hasilnya nanti akan menjadi true ya. XOR kan tadi ya kalau beda berarti dia akan true, tapi kalau sama dia akan false. Ini XOR. Ya. Gabungan dari penggunaan operator logika dan relasional. Ya, ini kita bisa gunakan seperti ini. Ya. AND di sini XOR, ini OR, ini AND, ya ini NOT. Ini kita bisa menggunakan beberapa gabungan seperti ini. Ya, sama dengan dan seterusnya. Ini lebih kecil, ini menggabungkan ya. Oke, lalu yang berikutnya di sini ada penyederhanaan ekspresi aritmatika. Nah, penyederhanaan ini kadang bisa membuat kita bingung ya. Jadi di awal itu kita juga bisa bingung penyederhanaannya, tapi kita bisa lihat di sini. Kalau belum terbiasa mungkin bingung, tapi kalau sudah terbiasa ya tidak ya. Misalnya ini kan assignment, nilai sama dengan 4, berarti 4 masuk ke nilai seperti ini. Lalu kalau nilai ini plus sama dengan, ini sama saja C sama dengan C plus A ya, plus sama dengan itu sama aja seperti ini ya. Atau kalau di sini saya C plus sama dengan A. Nah, ini sama aja seperti itu. Ya. C ini minus sama dengan C sama dengan C minus A. Nilai minus 3 ini sama aja C minus sama dengan A. Jadi penulisannya sama seperti itu. Ini artinya ini tinggal ini diisi nilainya. Ya. Tinggal ini diisi. C misalnya C-nya itu 5, A-nya 4 misalnya. Nah, seperti ini. Tinggal dibuat seperti itu ya. Ini pembagian, perkalian, dan ini modulo, sisa hasil bagi. Ya, ini sisa hasil bagi modulo. Jadi ini sama saja, tinggal kalian bikin bentuknya seperti itu. Lalu yang berikutnya ada increment dan decrement. Ya, di dalam bahasa C itu ada yang namanya increment. Increment itu penambahan 1. Ditulisnya itu biasa menggunakan plus plus seperti ini. I plus plus. Ya, itu artinya sama dengan ini. I sama dengan I plus 1. Ya, walaupun ini bisa ditulis I sama dengan plus 1 ini ya. I sama dengan plus 1. Ini juga tidak salah kan, sama kan dengan ini. I plus sama dengan 1, sorry, ini salah ya. Jadi I plus sama dengan 1. Sama I plus plus sebetulnya sama saja, tapi biasanya untuk increment dan decrement lebih condong
penulisannya seperti ini. Ya. Decrement min. Dia artinya berkurang 1. Ya, ini sama dengan ini. Ya, ini sama dengan ini. Nah, dalam bahasa C, increment atau decrement juga bisa ditulis dengan plus I atau min I. Tapi ini ada perbedaan. Ya, tapi ada perbedaan. Nah, ini kita lihat. Ada I++ versus plus I. Ya, contoh kita memiliki variabel I sama dengan 1. Lalu kita ingin assign I++ ke variabel J. Jadi J sama dengan plus I. Berapa nilai I dan berapa nilai J setelah diproses assignment tersebut? Nilai I akan menjadi 2 dan nilai J akan menjadi 2. Jadi penjabarannya seperti ini. Proses pertama nilai I akan mengalami increment sehingga dia akan menghasilkan 2. Jadi tadi ya di sini ya J sama dengan plus I seperti ini. Nah, plus I ini dikerjakan dulu. Ya, plus I akan dikerjakan dulu. Ini 2 sama dengan J. Jadi J-nya 2, I-nya juga 2. Ya, J-nya 2, I-nya juga 2. Tapi kalau kita bikin ini J sama dengan I++, J sama dengan I++, ya. Ini ya nilai J sama dengan 1 dulu. Jadi J-nya 1. Ya, J-nya diisi 1, I++, jadi I-nya ini 2. Ya, jadi ini J sama dengan 1, ini I. Karena I masuk ke J dulu. Ya, ini masuk. Kalau ini kan ini dikerjakan dulu. Jadi ini lebih dekat ke sini ya. Simbolnya kan kurang lebih seperti itu. Prosesnya kurang lebih seperti itu. Jadi I++ sama plus I kalau dimasukkan, diassign ke variabel itu hasilnya akan berbeda, efeknya akan berbeda. Lalu yang berikutnya ya, ini operator penyederhanaan ya, contoh operator penyederhanaan yang tadi ya, contoh yang tadi ini I sama dengan I kali 2 seperti ini, plus sama dengan 2 ya. Jadi kalau increment itu kan biasanya I++. Itu kan increment biasanya seperti ini. Tapi kalau pengen incrementnya 2 ya, ini kan incrementnya plus 1 saja. Kalau pengen incrementnya 2 dibikin seperti ini. Pengen incrementnya 3 ya tinggal ditambah 3 seperti ini. Boleh. Ya. Dan seterusnya. Ya. Lalu yang berikutnya ya, kalian coba membuat di sini ada sebuah notasi ya, program sekuensial. Untuk program sekuensial 1 di sini ada I integer, X real dan hasil integer. Ini perlu kalian terjemahkan ya. Input berarti Cin. Ini X sama dengan 12,5. Hasil sama dengan I kali 10. Output berarti Cout. Ini ya, Coutput juga Cout. Nah, ini bisa kalian coba terjemahkan hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, nanti kalian coba ya untuk tadi apa yang sudah dijelaskan tadi, tolong dipraktekkan di rumah. Dan jika tidak ada yang tidak paham, nanti silahkan bisa dibahas di Google Meet, dicatat dulu ya, nanti dibahas di Google Meet dan bisa ditanyakan juga di forum diskusi di Kulino. Nah, lalu Anda coba buat, nah ini untuk yang program persegi panjang. Kalau tadi kan sudah ada contohnya yang sekuensial. Sekarang Anda coba buat di rumah untuk yang ini ya. Ini tugas ya. Nah, ini tugas. Ini tugas. Nah, tugas silahkan kalian coba buat dan terjemahkan notasi
algoritmik ini ke dalam bahasa C++. Itu ya, mungkin kurang lebih seperti itu materi pertemuan untuk hari ini. Terima kasih dan selamat belajar.